Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinul Amar, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci atau YIN. Saya berada di jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI semester 4. Saya berada di lokal 4B PAI. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini diapu oleh ibu dosen, yaitu Ibu Emi Karnansyah, SPDI MPD. Selamat menyaksikan bagi kita semua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asas bimbingan dan konseling. Itu ada kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, kekinian, keahlian, kedinamisan, keterpaduan, kemandirian, alih tangan, kegiatan, kenormatifan, dan terakhir Tut Wuri Handayani. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Asas kerahasiaan merupakan asas yang menurut dirahasiakan segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan, di mana data atau keterangan yang tidak layak diketahui maksudnya oleh data lain harus dirahasiakan oleh konselor. Lain harus dirahasiakan oleh konselor. Dalam hal ini, konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga menjadi kerahasiaan benar-benar terjamin. Untuk asas yang kedua, yaitu asas kesukarelaan, merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti melayani pelayanan yang dibutuhkan lagi darinya. Maksudnya dibutuhkan bagi dirinya gitu. Dalam hal ini, konselor wajib untuk mengembangkan keterbukaan konseli. Maksudnya keterbukaan ini sangat terkait dengan terlenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran layanan. Agar konseli dapat terbuka, konselor perlu lebih dahulu untuk bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik gitu. Yang keempat, asas kekinian. Yang keempat, asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang gitu. Layanan yang berhubungan dengan masa depan atau kondisi di masa lampau pun dilihat dampak untuk kaitannya dengan kondisi yang ada, apa yang dilakukan sekarang. Yang kelima, asas kemandirian merupakan asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu untuk mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian serta didik. Yang keenam, itu ada asas kegiatan, merupakan asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggara layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor perlu mendorong konseli untuk aktif dan setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang ketujuh, asas kedinamisan merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton,
tidak terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang 8 itu ada asas keterpaduan ya. Nah, kalau nggak salah asas keterpaduan yang saya hafal tadi. Maksudnya merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara konselor dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap layanan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang ke-9 ada asas kenormatifan, merupakan usaha dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini ditetapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian juga dengan prosedur teknik dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksudkan gitu. Lebih jauh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling justru harus untuk asas yang ke-10 yaitu ada asas keahlian. Nah, asas keahlian ini merupakan asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Nah, dalam hal ini, para pelaksana konseling hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Oke? Selanjutnya, keprofesionalan konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis layanan, kegiatan dan konseling maupun dalam penegak kode etik bimbingan dan konseling gitu. Nah, sedangkan yang ke-11 itu ada asas alih tangan kasus. Maksudnya merupakan asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling, mengalih tangan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru, atau ahli lain. Demikian juga konselor dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran, guru praktek, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan asas yang terakhir itu ada asas Tutwuri Handayani, merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa nyaman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya pada konseli untuk maju. Nah, demikian juga segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan seperti itu.
Untuk pembahasan yang selanjutnya, pembahasan tadi membahas tentang asas bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yang pembahasan yang kedua yaitu ada pembahasan yaitu bidang-bidang bimbingan dan konseling. Untuk poin-poinnya yaitu yang pertama ada bidang bimbingan pribadi, yaitu membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Yang poin yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial, yaitu dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah berusaha irim bantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar, dalam bimbingan belajar, layanan bidang konseling membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, baik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, terjun ke lapangan pekerjaan tertentu gitu. Nah, sedangkan yang D maksudnya poin yang keempat ya. Poin yang keempat yaitu bidang bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling ditunjukkan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Nah, sedangkan yang keberapa tadi ya? Kelima, yaitu ada bimbingan keluarga. Yang keempat apa kelima saya lupa ya. Yaitu ada bimbingan keluarga, merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri norma keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga dan masyarakat.